Wow, puji Tuhan ya. Berapa banyak yang semangat malam ini? Oke, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan satu pesan firman Tuhan. Dan menurut saya ini adalah jantung kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara tahu bahwa jantung itu sangat penting. Dan boleh bilang waktu kita search di Google, nomor 1 penyakit silent killer, yaitu sakit jantung. Ya. Dan kematian seringkali tidak bisa dideteksi. Oleh sebab itu demikian juga dengan anak-anak Tuhan perlu memelihara jantung. Ya. Jantung itu ada di dalam hidup kita. Kerohanian kita semua berjalan karena jantung sehat. Tampak luar nggak bisa menunjukkan yang di dalam. Ya. Ada teman tiba-tiba serangan jantung meninggal. Padahal dari fisik semuanya kelihatan oke. Demikian juga anak-anak Tuhan, kita bisa datang ke gereja, bisa melayani Tuhan, tapi pertanyaannya apakah jantung kita sehat? Ternyata jantung itu menentukan dalam kehidupan. Saudara-saudara, sehingga seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal dengan gereja yang besar, dia bilang, banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak dapat berkat. Ketika saya baca dengan kisah kehidupan Paul Yonggi Cho, seorang pendeta yang memiliki jemaat 1 juta jiwa, ternyata dia juga berdoa 1 hari 6 jam. Benny Hinn, waktu saya baca bukunya, dia banyak melakukan mujizat, ternyata dia berdoa 3-4 jam everyday. Ketika saya baca di Alkitab, saya mau tahu apa sih yang Tuhan ajarkan tentang doa. Ternyata waktu saya baca, saya menemukan Tuhan mengatakan tentang 3 hal mengenai doa. 1, rumahku akan disebut rumah doa. Jelas, kiblatnya Tuhan, jadikan rumah Tuhan, bait Allah, tempat untuk berdoa. Ya. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Artinya, gereja yang tidak memiliki doa berarti akan pasti larinya ke sarang penyamun. 2, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Juga yang ketiga, Tuhan ajarkan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan sambil berdoa. Sambil berdoa, berjaga-jaga sambil berdoa. Bersama-sama dengan aku 1 jam. Kalau 3 hal ini menurut saudara doa nggak penting, Tuhan Yesus tidak akan mengatakan 3 pelajaran yang tadi. Mengenai rumah doa, mengenai doa Bapa kami, dan mengenai betapa pentingnya doa untuk berjaga-jaga. Jadi kalau Tuhan sendiri dia berdoa, dan Tuhan sendiri berkata doa itu bagaimana penting. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak menganggap penting yang namanya doa, berarti kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun dia berdoa dan mengajarkan dengan doa. Jadi apapun ajaran-ajaran Tuhan, itu ada dampaknya. Ada sesuatu di balik ajaran Tuhan. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, dengarkan baik-baik, tangkap pesan itu dan jangan masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Sehingga saudara seperti doa itu menjadi sebuah beban, seperti sesuatu hal yang merepotkan untuk berdoa. Sehingga akhirnya kita memiliki mindset yang salah. Nah oleh sebab itu pada malam ini saya mau mengajarkan kedalaman dan luasnya doa. Doa itu begitu luas seperti laut yang begitu dalam, begitu luas seperti langit yang tinggi. Dan saking luasnya saya nggak bisa menjabarkan semua makna doa. Tapi ada beberapa poin doa yang saya coba menyimpulkan dan membuat satu paket yang membuat jemaat bisa paham. Saya sebut trilogi doa. Waktu VIP kemarin saya bilang ada 3 trilogi pelayanan. Nah hari ini saya bilang trilogi doa. 3 dimensi doa. Walaupun belum mencakup keseluruhan. Kalau saudara mengerti 3 dimensi doa dan 3 trilogi doa ini, maka doa saudara akan masuk jauh lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam seperti saudara bisa masuk ke dalaman laut yang begitu dalam dan melihat ada apa di dalam laut. Saudara bisa naik ke atas dan melihat ada apa di langit. Makanya doa itu seperti kita masuk ke dimensi yang berbeda.
Ya. Doa itu contoh ada doa permohonan. Ya. Saya mau ajar hari ini bagaimana kita memahami yang namanya doa permohonan. Saya menyebutnya dalam trilogi doa, yaitu doa permohonan. Doa juga ada yang dalam bentuk doa intimasi. Ya, kalau kita banyak dengar orang bilang, saya ngobrol sama Tuhan, saya duduk diam, saya menantikan Tuhan, saya bermazmur, saya bernyanyi, saya menyembah Tuhan, itu masuk dalam kategori doa intimasi, doa keintiman. Ada juga doa untuk menguatkan roh kita. Api kita untuk tetap menyala. Itu yang namanya berbahasa roh. Ya, bahasa roh jelas di Alkitab. Ya, hari ini kita nggak belajar mengenai bahasa roh, tapi kalau sudah mau mendalami, saudara bisa dalami betapa pentingnya berbahasa roh, di mana membuat roh kita terus bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan bahasa-bahasa yang kita tidak pahami. Lalu doa yang paling sering saudara ucapkan setiap hari waktu saudara bangun, Tuhan terima kasih Tuhan, saya sudah masih bisa nafas, terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan berikan. Ya, waktu saudara mau makan, saudara bilang terima kasih buat makanan dan minuman yang Tuhan sudah sediakan. Lalu waktu saudara pulang, lalu saudara mau istirahat, saudara bilang terima kasih Tuhan buat hari ini. Itu namanya doa ucapan syukur. Ya, saya yakin semua pasti everyday ada doa ucapan syukur. Khususnya waktu makan. Ya, terima kasih buat makanan ini Tuhan. Ya, begitu amin ayamnya hilang. Ya, jadi saudara nggak mau lama-lama doanya. Tuhan bilang doa 1 jam, nggak mungkin kalau doa makan 1 jam. Ya, kalau bisa 10 detik selesai. Ya kan? Lalu ada lagi doa peperangan rohani. Doa dengan namanya doa otoritas untuk mengalahkan kuasa-kuasa gelap dan sebagainya. Dan ada lagi doa syafaat. Ya, doa syafaat. Jadi ada doa peperangan, doa otoritas, doa syafaat. Dan itu saya masukkan dalam kelompok doa permohonan. Nah, hari ini saya memulai di awal tentang pola yang sama. Saudara-saudara, untuk mengetahui semua kedalaman trilogi doa, saudara mesti tahu polanya dulu. Apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Dari situ saudara bisa mendapatkan pola yang saudara bisa pelajari. Ya. Nah, pertama, saudara lihat, mari kita temukan polanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sudah tangkap yang saya kasih warna merah. Seperti yang engkau kehendaki. Katakan sama-sama, seperti yang engkau kehendaki. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ayatnya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita. Amin, dia mengabulkan doa kita ya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang kedua, kembali diingetin. Menurut kehendak Tuhan. Itu ayat yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini doa dari mana? Doa Bapa kami. Bapa kami di sorga. Kuduskanlah namamu, lalu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi ada kembali, jadilah kehendakmu. Yang keempat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa mesti berubah pikiran kita? Supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang satu yang baik, 2 yang berkenan kepada Allah, 3 yang sempurna. Jadi ada level pengenalan akan Tuhan, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Itu hanya bisa didapat kalau belajar firman Tuhan. Makanya belajar firman Tuhan itu meningkatkan kedewasaan. Dari yang taunya yang baik doang, jadi tahu mana yang berkenan sama Tuhan, akhirnya menjadi tahu mana yang sempurna di mata Tuhan. Semakin naik level, semakin dalam kedalaman doanya. Sebab hari ini saya mau jelaskan kepada saudara, ternyata semua doa itu polanya harusnya merujuk kepada kehendak Allah.
Semua doa-doa kita harus merujuk, harus berkiblat mengarah kepada kehendak Allah. Ukuran doa yang bisa menggali kedalaman kuasa Tuhan, melihat kedalaman dan jauhnya kuasa Tuhan. Kalau doa itu berkiblat merujuk pada kehendak Allah. Kalau agama lain, agama seberang, setiap kali dia sholat, badannya berkiblat ke arah sana. Kalau kita ke hotel ada panah, kiblatnya ke arah sana. Kiblatnya kemana Pak, Ibu? Ke satu kota. Dan di dalam kota itu ada satu tempat yang disebut Ka'bah. Lalu mereka berkiblat ke situ. Tapi kekristenan doanya, mau nungging ke, mau di mana ke, mau di mobil apa, kiblatnya cuma satu. Kiblatnya kepada kehendak Allah. Problemnya kalau nggak tahu kehendak Allah, doanya doa isinya apa? Kalau kita nggak tahu doa sesuai dengan kehendak Allah, kita nggak mengerti mana yang baik, mana yang berkenan dan mana yang sempurna. Doanya kiblatnya pasti kepada diri sendiri. Bukan kepada Allah. Pasti doanya egosentris, self-centered. Oleh sebab itu kenapa seringkali doa kita seperti tabrak, tidak tembus ke atas. Karena jangan-jangan doa kita nggak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang pertama, kalau kita bicara doa itu sesuai kehendak Allah, artinya apa? Kehendak Allah harus lebih tinggi daripada kehendak pribadi. Termasuk Daniel pribadi, Stephen pribadi, Cecilia pribadi. Harus lebih tinggi. Nggak boleh kita samain, bahkan kita lebih tinggi doa untuk kita dibandingkan untuk rencana Tuhan. Ya. Jadi doa yang tidak terbantahkan, janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Doa yang tidak terbantahkan adalah doa seperti apa yang Tuhan kendaki. Prinsip doa adalah bukan bagaimana orang percaya memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak Dia, tapi bagaimana kita menyerahkan kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi, waktu kita berdoa bukan bagaimana cara memaksa agar Tuhan mengikuti kehendak kita, tapi bagaimana agar kehendak kita mengikuti dan selaras dengan kehendak Tuhan. Itu doa pasti powerful sekali. Karena sesuai dengan hati Tuhan. Doa bukan untuk mengubah kehendak Tuhan, tapi doa untuk justru mengubah kehendak saudara supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun waktu kita berdoa dan akhirnya tidak tercapai, kita mesti yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Karena Dia akan mengasihi kita bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang dimaksud dengan kehendak Allah adalah doa yang berkuasa adalah doa yang selaras dengan kehendak Allah. Di mana dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, Ia mengabulkan doa jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara tangkap pesan sebelum saya masuk lebih jauh, doa apa saja yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang sesuai dengan rencana Allah. Dan saya masuk ke dalam trilogi doa atau 3 dimensi doa. Saya mau menyimpulkan dalam satu kata.
kunci doa yang dijawab bukan terutama hanya dari besarnya iman saudara, tapi keselarasan dengan kehendak Allah. Bukan hanya tergantung dari besarnya iman Anda, tapi dari selarasnya Anda dengan isi hati Tuhan. Alkitab tidak pernah berkata iman tidak penting. Iman sangat penting diperlukan dalam kehidupan kita. Tetapi iman bukan alat untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Tapi iman yang sejati justru makin kencang ketika dia berdoa sesuai kehendak Allah. Iman yang menerobos, iman yang sejati justru dia semakin kuat imannya. Ketika dia tahu dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak diri dia. Yakobus berkata, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Masalahnya adalah apakah motivasi kita bertentangan dengan kehendak Allah dan tidak sesuai dengan rencana Allah. Saya ambil contoh doa yang tidak selaras dengan kehendak Allah, lalu kita masuk dengan trilogi doa, di mana doa apa saja sih yang selaras dengan kehendak Allah. Tuhan berkati hubungan yang saya dengan dia, berkati saya, hubungan saya dengan dia. Kita punya hak untuk meminta Tuhan memberkati hubungan kita dengan lawan jenis kita. Katakan amin. It's okay, ya, berkati hubungan saya. Tapi masalahnya di balik itu, saudara, ada sesuatu yang melanggar, tidak sesuai kehendak Allah. Ternyata pasangan yang kita doakan untuk dekat dengan kita, ternyata dia sudah punya pasangan hidup dan sudah menikah. Ya. Tuhan berkati hubungan kami, tapi dia melakukan hubungan seks bebas dan tidak mau menikah, tapi minta Tuhan memberkati hubungan dia. Imannya besar, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menyertai hubungan kami. Tapi hubungannya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa saya dapat memiliki jabatan itu. Wah, puji Tuhan, saudara nggak salah. Saudara yang bekerja, saudara minta Tuhan, saya mau punya jabatan lebih tinggi. Tapi ketika ditelusuri, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah. Kenapa mau jabatan lebih tinggi? Tujuannya apa punya jabatan lebih tinggi? Punya lebih banyak uang kan? Lalu kalau lebih banyak uang, apa goalnya? Apa akhirnya kalau banyak uang? Apakah banyak uang, Pak doain saya Pak, supaya saya naik jabatan. Oke, kita doakan. Tapi ada apa? Tujuannya apa? Di balik untuk banyak uang. Apakah ada kehendak Allah di situ? Apakah ada rencana Allah? Ya, Tuhan kan mau memberkati kita semua. Setuju? Setuju semua? Tuhan memberkati kita. Tapi untuk apa berkat? Di balik semua itu ada plan apa? Ya Pak, supaya saya banyak uang dan tidak dipermalukan lagi Pak. Selama ini saya dihina bahwa saya waktu itu miskin. Saya mau tunjukkan bahwa saya mampu cari uang. Oh, berarti supaya kamu nggak dihina, ya. Supaya kamu nggak dipermalukan lagi. Oh, oke. Berarti kamu memandang ke dalam. Kamu tidak memikirkan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mendapatkan kekayaan sebagai fasilitas dengan tujuan dan maksud sesuatu yang luar biasa. Ingat, saudara perhatikan baik-baik. Apapun yang saudara miliki hari ini, segala aset dan kekayaan, waktu saudara menerima, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Seorang dikasih anak, Tuhan saya minta anak, dikasih anak. Itu ada maksud dan rencana Tuhan. Dengan punya anak, ada kehendak Tuhan apa di balik keluarga ini? Apakah semakin jauh dari Tuhan? Atau semakin dekat sama Tuhan? Apakah semakin sungguh-sungguh dalam pelayanan? Apa semakin tidak melayani? Karena sudah terlalu sibuk. Ya.
Jadi ada banyak faktor Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah dan langkahnya. Dan terakhir contohnya adalah doa Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Allah Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Lalu Yesus bilang apa? Melainkan, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Yesus pun mau terhindar. Dia harus mengalami kematian dan penderitaan. Tetapi akhirnya dia bilang, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi kehendak Allah itu harus dikenali melalui pembaharuan budi, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada nama Pak Budi? Nah, harus pembaharuan pikiran kita. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila kehendaknya terjadi, yuk baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Bila kehendaknya terjadi, hidup berubah, keadaan berubah, masa depan berubah, dan kerajaannya, endingnya Tuhan dimuliakan. Kalau doa sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan dimuliakan. Itu saudara mesti tangkap. Apapun doa saudara, hidup saudara pasti mau berubah. Saudara pasti mau berubah karena saudara berdoa untuk ada perubahan dalam kehidupan saudara. Saudara mau keadaan saudara berubah. Saudara mau masa depan saudara berubah. Saudara mau bisnis saudara berubah. Saudara mau toko saudara sukses. Tapi ujungnya, apakah kerajaan Allah dipermuliakan? Doa yang sesuai kehendak Allah, ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Segala sesuatu yang terjadi di bumi merujuk dari di sorga. Kalau di sorga Tuhan dipermuliakan, maka di bumi Tuhan harus dipermuliakan. Kalau di sorga dipermuliakan, maka di daganganmu, bisnismu, pekerjaanmu, usahamu harus Tuhan dipermuliakan. Kalau di sorga Tuhan dipermuliakan, maka di keluargamu Tuhan harus dipermuliakan. Jadi kalau ada orang bilang, iya gara-gara pelayanan keluarga gua hancur, ada problem dalam kehidupan saudara. Gara-gara keluarga saya jadi nggak pelayanan, gara-gara pelayanan saya jadi nggak ada keluarga, gara-gara kerja saya nggak ada. Gara-gara saya pelayanan, kerjaan saya jadi terbengkalai. That's problem dengan statement-statement seperti itu. Berarti Tuhan nggak adil dong. Semua tabrak-tabrakan. Berarti pekerjaan yang dikasih Tuhan bertabrakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya jadi nggak pelayanan karena saya sibuk. Makanya jangan terlalu banyak pelayanan. Kita mesti juga ada keluarga, pekerjaan. Makanya kita juga mesti ada waktu untuk pelayanan, jangan cuma keluarga, jadi semua tabrakan. Prinsip yang kacau balau, membuat orang membuat prioritas A, prioritas B, prioritas C. Begitu prioritas A, yang ini dikorbankan. Padahal kalau semuanya berubah, hidup berubah, keadaan berubah, nama Tuhan juga dipermuliakan. Semuanya carilah kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Kalau orang yang talentanya 5, biar dia pelayanan lebih banyak. Kalau dia pelayanan yang 1, nggak apa-apa dia cukup 1 pelayanan. Tapi dia punya keseimbangan dalam pelayanan. Dia mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dia juga menjaga pekerjaan dan keluarganya. Tapi semuanya goal dan tujuannya untuk Tuhan. Harta kekayaan semuanya. Dengan kekayaan saya, apa yang saya bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saya nggak harus bisa pelayanan di panggung. Saya nggak harus pelayanan di UG, tapi saya punya harta kekayaan dan saya bisa pakai harta kekayaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan dengan keuangan saya? Dan itu semua datang dari Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, dari trilogi doa, dari 3 dimensi doa, sebetulnya ada 3. Saya nggak tahu malam ini saya keburu atau nggak menuntaskan tiga hal ini, tapi at least kalau ada 1 saja atau mungkin 1 saja dahulu. Next dalam pertemuan
Trilogi yang kedua, doa imam dan doa otoritas. Tapi yang pertama hari ini adalah doa transformasi. Apa yang menjadi permohonan dan doa kita, itu sesuatu yang tidak mungkin dibantah oleh Tuhan. Jadi ada doa yang tidak mungkin dibantah oleh Tuhan, yaitu yang namanya doa transformasi. Dan kalau doa ini dilakukan oleh saudara, sangat powerful sekali, sangat luar biasa sekali. Dan doa transformasi adalah doa yang memohon, membentuk, mengubah karakter kedalaman saudara. Jadi yang pertama kita bahas namanya doa transformasi. Doa transformasi itu memiliki dasar keyakinan yang kuat. Karena kita meminta sesuatu yang memang sudah menjadi kehendak Allah. Tuh, sudah tangkap. Doa transformasi adalah doa yang memiliki dasar yang sangat kuat pondasinya. Karena kita meminta sesuatu yang sudah menjadi kehendak Allah. Contohnya, Tuhan, bentuklah aku menjadi pribadi yang mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Waktu saudara doa seperti itu tanpa memohon, saudara berdoa, itu sudah sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Lalu saudara dengan rendah hati berdoa sama Tuhan, Tuhan, bentuklah saya supaya saya menjadi pribadi yang semakin sama seperti Engkau. Ini adalah doa permohonan, tapi doa permohonan yang sesuai kehendak Tuhan. Banyak kamu berdoa, tapi kamu tidak mendapat jawaban doa karena tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara berdoa seperti ini, maka pondasi doa begitu kuat sekali. Saya kasih contoh yang kedua. Tuhan, ubahlah karakterku yang suka emosi, suka marah, agar semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Tuhan bilang, ampunilah musuhmu. Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lalu saudara berdoa, Tuhan, ubahlah karakterku untuk menjadi serupa dengan Engkau. Waktu saudara baca Alkitab, lalu saudara berdoa, Tuhan, biarlah hatiku sesuai dengan firman-Mu. Wow, itu namanya doa transformasi, Pak. Bapak Ibu berjalan sesuai dan selaras dengan keinginan Tuhan. Ini doa transformasi, doa pondasi. Sebelum ada doa-doa permohonan, ini doa pondasi. Yang ketiga, Tuhan, ajarku hidup kudus dan menjauhi segala bentuk dosa. Tuhan bilang dalam Alkitab, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kejarlah kekudusan, itu kata Tuhan. Lalu saudara berdoa, Tuhan, ajarku untuk hidup kudus dan menjauhi segala bentuk dosa. Contoh yang keempat, Tuhan, berilah aku hati yang mudah mengampuni orang yang telah melukai aku. Jadi doa transformasi ini kita nggak sedang berusaha meyakinkan Tuhan. Nggak berusaha meyakinkan Tuhan. Tapi menyelaraskan hati kita dengan firman Tuhan. Menyamakan hati kita dengan firman Tuhan. Jadi doa, bagaimana doa saya bisa selaras dengan firman Tuhan, yaitu dengan mendoakan sesuai kehendak Tuhan. Maka makin lama doa, makin kita ucapkan, makin kita konsisten berdoa, maka secara pelan-pelan ditemukan bahwa orang yang berdoa untuk meminta kesabaran, maka pelan-pelan maka dia mulai bisa menjadi orang yang sabar. Karena doanya dijawab Tuhan selaras dengan keinginan Tuhan. Om, doain saya Om supaya saya sabar. Nggak bisa orang lain yang doain. Om, saya marah sama suami saya nih, saya emosian, tolong doain saya supaya sabar. Kalau bisa begitu mas, saya juga suruh yang lain doain saya.
Saya emang gak usah doa, yang lain doain saya. Saudara yang harus berdoa, maka adakan transformasi pelan-pelan. Ketika saudara bilang, Tuhan biarlah saya punya hati untuk mengampuni, maka pelan-pelan karakter Anda mulai berubah untuk jadi bisa mengampuni. Karena doa itu pasti jawab Tuhan, karena sesuai kehendak Tuhan. Doa transformasi hampir tidak menyisakan pertanyaan apakah Allah menghendakinya. Apakah Tuhan menghendaki untuk saya mengampuni? Ya iya tahu, gak usah ditanya. Karena firman Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan bahwa itulah kehendak Tuhan. Doa transformasi ini kita dapat berdoa dengan penuh keyakinan. Kenapa kita doa yang satu-satunya doa yang kita yakin pasti dijawab adalah doa transformasi. Sebab yang kita minta bukanlah keinginan kita sendiri, tapi keinginan Tuhan. Karena Allah sudah menyatakan lewat firman-Nya. Kita tidak meminta Tuhan untuk mengubah keputusan Dia, tapi kita sedang meminta Tuhan menggenapi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, sebelum saya masuk nanti di pertemuan berikutnya doa imam dan doa otoritas, saudara mesti belajar dan praktek. Ya, mudah-mudahan bulan depan di doa puasa nasional masuk ke doa imam. Selama sebulan saudara praktek doa transformasi. Saudara baca Alkitab, baca pesan-pesan Tuhan, doakan pesan Tuhan, supaya itu mengubah kehidupan saudara. Pasti saudara akan berubah. Dalam waktu 1 bulan saudara ketemu lagi, saudara akan menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Karena wajah Kristus, kehidupan saudara akan menjadi serupa dengan Kristus, sesuai dengan isi hati dan doa saudara. Tuh contoh lagi, Tuhan, ajarlah aku hidup rendah hati dan tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Tuhan, penuhi aku dengan kasih sehingga aku mampu mengasihi sesama tanpa syarat. Tuhan, berikan aku hikmat agar dapat membedakan kehendak-Mu dalam setiap keputusan. Minta hikmat. Tuhan, dalam Alkitab bilang apa? Kalau engkau kekurangan hikmat, berdoalah minta hikmat. Lalu waktu saudara datang berdoa, Tuhan aku minta hikmat, itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau saudara kekurangan hikmat, saudara minta sama Tuhan hikmat. Karena sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Mintalah hikmat. Tuhan, jadikan aku seorang yang setia dalam perkara kecil maupun besar. Tuhan, tumbuhkan dalam hidupku buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tuhan, mampukan aku menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Menyangkal diri yang memikul setiap hari, minta Tuhan. Tuhan, berikan aku kerinduan yang semakin besar untuk membaca dan melakukan firman Tuhan. Bagi kita yang suka gagal baca Alkitab, kita minta Tuhan mampukan saya untuk baca firman Tuhan. Ketika dia mulai malas, dia selalu ingat dengan doanya, di mana kita selalu minta Tuhan, Tuhan tolong saya untuk selalu bisa setia baca Alkitab. Apa yang diucapkan itu selalu merimain di pikiran dia, di hati dia. Apa yang diucapkan merimain, sehingga tanpa sadar mindset dia, roh dia mulai terbawa sesuai dengan doa dia kepada Tuhan. Dan dia mulai terbentuk, mengalami perubahan. Tuhan, pakailah hidupku menjadi saksi Kristus sehingga banyak orang mengenal keselamatan-Mu. Tuhan, ajarkan aku hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu, bukan mencari kehormatan diriku. Saya tutup dengan satu kalimat. Bila kehendak Allah dijadikan isi doa, membuat kualitas internal hidup kita otomatis mengikuti, mengalami perubahan. Kalau kita berdoa, menjadikan isi doa kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Uniknya, waktu kita mendoakan sesuatu sesuai kehendak Tuhan, maka ketaatan kita juga berangsur-angsur dipulihkan dan meningkat seiring level peningkatan doa kita. Karakter dan budaya kita mulai terbentuk sesuai dengan doa kita. Akhirnya menjadi membentuk kehidupan kita. Ternyata kehidupan kita dibentuk dengan cara kita berdoa.
apakah sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Simple, sederhana. Kalau Tuhan bilang, kalau engkau ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kiri, doanya apa? Tuhan, bukan cuma pipi kanan, pipi kiri saya kasih. Semua ditabok juga nggak apa-apa. Nggak ada dia. Tuhan, ya Tuhan bilang, berilah, maka engkau akan diberi. Berkatilah yatim piatu. Apa doa kita? Tuhan, berikanlah hati untuk bisa memberi pada orang miskin. Boleh minta sama Tuhan? Boleh. Kenapa? Karena memang itu isi hati Tuhan. Dan saya simpulkan seperti ini Bapak Ibu nantinya. Triloginya membentuk segitiga. Dasarnya adalah doa transformasi. Doa sesuai firman Tuhan. Yang membentuk ke dalam. Lalu kita mesti naikkan ke doa imam. Nanti next pertemuan. Doa imam bagaimana doa kita mendoakan sesuatu keadaan. Dan kita menempelkan, mengkonekkan keadaan itu ketika kita berdoa. Menjadi keadaan yang berubah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tadi, Tungfi, Tuhan saya sembuhkan sakit saya ini. Tangannya kalau nggak salah merah. Karena saya mau pergi ke menara doa. Segalanya yang waktu dia doa syafaat untuk penyakitnya, dia sambung supaya saya bisa ikut menara doa. Supaya saya dapat memuliakan Tuhan. Supaya saya dapat meninggikan kerajaan Allah. Dan sebab itu Tuhan sembuhkan saya. Supaya saya bisa tetap melayani Tuhan. Doa imam, semua doa-doa syafaat. Baik doa untuk orang lain, atau doa untuk ke dalam, atau doa untuk bangsa. Semuanya untuk dikaitkan kemuliaan Tuhan. Berkati bangsaku yang masih banyak orang berdosa. Tuhan tolong bangsa ini supaya mereka semua percaya Tuhan Yesus. Tolonglah anak-anakku Tuhan supaya mereka bisa sekolah. Mereka dapat sesuatu yang dimana saya bisa mencukupi mereka sekolah. Supaya kalau dia sudah besar, dia bisa menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Pak, doain ya supaya bisnis saya lancar. Pak, doain ya supaya anak saya dapat jodoh. Kita doain. Tapi pertanyaannya, so what kalau bisnis lancar? Karena yang namanya doa syafaat, doa itu gak boleh mentok hanya sampai bisnis lancar. Tapi kalau bisnisnya lancar, apa hubungannya dengan kemuliaan Tuhan? Pak, doakan ya supaya si Joni dapat jodoh nih udah 30 tahun. Ada yang namanya Joni gak ada ya? Oh ada, sorry ya John. Si Jonah udah 10 tahun gak dapat jodoh. Pendeta doain. Tapi gak ada goal dan maksudnya apa. Karena doa syafaat semuanya harus ending-endingnya untuk kemuliaan Tuhan. Toh waktu si Jonah dapat jodoh toh gak ke gereja juga. Cuma nitip doa, Pak Daniel titip doa ya. Supaya mudah-mudahan doanya dijawab, bisnis saya lancar. Toh waktu bisnis saya lancar, tidak cari Tuhan juga. Makin sibuk, bahkan makin gak pelayanan. Yang tadinya sudah pelayanan jadi gak pelayanan. Dan yang terakhir doa otoritas. Doa berhadapan dengan musuh. Doa berhadapan dengan kesulitan. Bukan lagi kita minta Tuhan untuk berdoa, tapi kita langsung berhadapan. Itu yang berdoa otoritas dengan penyakit. Kenapa? Karena kita wakil Tuhan di bumi ini. Itu yang namanya doa otoritas, doa paling tinggi. Kepadamu sudah kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas sorga. Demikian firman Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita tundukkan kepala saudara. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, dahsyat dan luar biasa. Oh haleluya Yesus.
saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekarang saya mau ajak saudara pilih minimum satu doa yang saudara tahu doa ini sesuai dengan firman Tuhan, doa sesuai hati Tuhan. Saya mengajak coba saudara pilih, saudara ingat ada satu ayat di mana ayat itu saudara, hari ini saya ajak saudara untuk mendoakan sesuai dengan firman Tuhan. Kita mulai praktek hari ini, minimum satu doa transformasi sebelum saudara pulang. Temukan satu ayat, apa yang saudara ingat ayat itu? Apa ayat itu kasihilah sesamamu manusia, atau doa, ayat pengampunan, ayat mengenai doa, ayat mengenai pelayanan kesaksian dan sebagainya. Yang selama ini saudara belum atau sulit untuk melakukan, coba saudara doakan dengan mulai konsisten, doakan itu. Syakara bola bakaya shikira bakala bola bakala bola bakala boya shikira bakala bola bakala bola bakala bola bola bola. Shikira la bahara bola bakala bola bakala bola bakala bola bakala. Saudara ada kebencian, saudara bisa doa sama Tuhan, Tuhan, biarlah hatiku dapat mengampuni dia Tuhan. Berikanlah hatiku kesabaran Tuhan untuk bisa mengampuni dia ya Tuhan. Syakara bola bahala boya shikala bola bakala bola bakala bola bola bakala bola bakala boya shikala bahala boya syakara bahala boya shikala bola bakala bola bakala bola bakala boya syakara bala 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 nalamaya shikala bahala bahala bola bala bakala bola bala bola bala bala bala. Biarlah Tuhan juga, saya mau punya waktu untuk membaca firman. Saya Tuhan mau punya waktu untuk bisa berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah saya bisa menyuangkan waktu saya Tuhan untuk keluarga, waktu saya untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Syakara bola mahala boya shikidala bola bakala bala bola bakala bola bala. Syakara bola makala bola bakala bola bakala bola bala bola bakala boya shikidala.
Shera bahala boya shi. Terima kasih. Dalam maya shekira balabons. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Mulai saat. Sebutkan itu di dalam doa saudara. Saat ini. Apa yang menjadi kelemahanmu untuk melakukan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Minta Tuhan tolong. Agar Tuhan bisa memampukan engkau melakukan firman Tuhan itu. Minta Tuhan tolong. Haleluya Jesus. Syakara bola bakala boya shikira bala bala bola bakala bola bola. Haleluya syakara bola bala bola bakala bola bakala bala bola bakala bola. Saya minta Pak Stephen dulu di depan. Kala boya shikira bola bakala bola bola. Shera bahala boya shikira.